Adalah kisah di sebuah desa bernama Jatilawang, Jawa Tengah. Hiduplah seorang laki-laki tua yang memiliki anak perempuan satu-satunya. Seorang laki-laki tua ini ialah salah satu warga yang pernah mengalami wabah ulat bulu di desa Jatilawang. Ulat bulu itu jumlahnya sangat banyak dan menyebar ke seluruh desa. Warga desa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, termasuk seorang laki-laki tua ini. Salah satu syekh yang mengetahui wabah tersebut, yaitu Syekh Daun Jati, memutuskan membantu warga desa untuk mengusir ulat bulu tersebut. Lihat itu, ada ulat bulu di pohon itu. Ulat bulu? Sudah lama aku tidak melihatnya sebanyak ini. Ini mengingatkanku kepada desa yang hampir hancur karena ulat bulu. Wabah ulat bulu ya? Ya, tapi bukan semata ulat bulu. Bagaimana kita memandang rasa sakit? Udahlah. Mau. Kalau pohon besar ini ditebang, saya bisa masuk sawah dan hasil panen pasti lebih bagus. Aku setuju. Kita butuh lahan luas. Semakin pohonan ini hanya untuk jadi sarang nyamuk. Burung-burung pun semakin sepi. Dulu banyak suara pagi, sekarang sepi. Tanahnya juga semakin kering. Apa karena semua akar kita cabut? Sudahlah, bakar saja semaknya. Lihat racunnya, cepat membersihkan rumput liar. Anakku panas, seluruh badannya. Kami tak bisa tidur semalaman. Semua ini gara-gara kamu menebang pohon besar di pinggir ladang sembarangan. Jangan salahkan aku, kalian juga membakar semak dan menyemprotkan racun. Ketegangan meningkat. Warga hampir saling dorong-mendorong. Suasana menjadi gelap. Tiba-tiba, suara tongkat mengetuk tanah terdengar semua ke arah Syekh Daun Jati. Syekh Daun Jati bukan orang sembarangan. Ia pernah mengembara dari hutan ke hutan, belajar dari alam lebih dari setengah usianya. Dulu, ia seorang penebang kayu, namun bertaubat setelah badai besar merobohkan kampung halamannya yang gersang. Sejak saat itu, ia menjadi penjaga pohon dan pembaca pertanda alam. Ia kembali ke desa saat mendengar tanah halamannya diterpa wabah aneh. Itu Syekh Daun Jati kan? Tapi dulu namanya bukan itu. Dulu dia hanya seorang penebang pohon paling tua di desa ini. Tapi waktu badai melanda dia menghilang. Dan sekarang dia menjadi penjaga pohon. Cukup, tak ada gunanya saling menyalahkan. Karena masalah ini kita tak bersama ulat-ulat itu. Mereka tidak datang membawa murka. Mereka datang karena tempat tinggal mereka dirampas. Burung-burung yang memangsa mereka telah kita halau. Dan pohon-pohon tua kita tumbangkan demi tanah luas yang sekarang ini. Burung-burung telah pergi karena tak ada lagi lahan untuk bersarang. Pohon-pohon besar kita tebang demi sinar dan tanah kita siram dengan racun. Lalu ketika bumi balas, kita berani marah. Lalu apa yang harus kita lakukan, Syekh? Ulat-ulat ini kan sudah bisa diajak bicara. Ingat, tapi alam bisa. Tanamkanlah kembali, buat sarang, lalu undang kembali burung-burung itu. Hidupkanlah kembali pohon-pohon yang dulu kalian benahi karena rindangnya menghalangi sinar matahari. Kenapa kalian marah padaku? Apa salahku merayap di rumahku sendiri? Itu suara dari ulat. Dengarkan baik-baik, terkadang masalah kebenaran datang dari yang paling Kami kecil. bukan makhluk jahat. Kami dulu tinggal jauh dari rumah kalian. Di dahan tinggi, di daunan lebat. Tapi pohon-pohon itu sudah tumbang. Kami mencari tempat berteduh. Bukankah begitu pula saat manusia kehilangan rumahnya? Tapi kenapa kalian bikin jatuh dan sakit? Kami bertahan. Kami tak ingin bisa ikuti. Tapi setiap langkah kami dibalas dengan racun. Tubuh kami kecil, tapi luka kami besar. Kami bukan kutukan, kami cerminan dari kesalahan yang kalian perbuat. Alam sedang berbicara, bukan untuk menakut-nakuti, tanpa untuk Tanamlah pohon-pohon itu memperingatkan. lagi. Biarkan daun-daun tua menjadi harta bagi kami. Biarkan burung-burung datang karena kami tak tumbuh terlalu banyak. Dengan begitu kalian tidak takut padaku.
Cahaya pagi lembut menembus dedaunan muda. Suasana burung terdengar senyap. Lahan yang dulunya gersang mulai ditumbuhi tunas-tunas kecil. Warga terlihat sibuk, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan penuh harapan. Menyentuh tanah, tapi sekarang tanah yang dulu kita lukai, sekarang kita rawat. Aku masih sulit percaya, tapi ulat-ulat itu sudah jauh berkurang. Semalam aku melihat burung hantu hinggap diam-diam di pohon yang kita tanam minggu lalu. Benar, kita tak bisa terus-menerus memaksa alam patuh pada kita, tapi kita bisa hidup bersama dengan mendengarkannya. Benar, kita tak bisa terus-menerus memaksa alam patuh pada kita, tapi kita bisa hidup bersama dengan mendengarkannya. Tak semua pohon harus bisa memberi teduh, begitupun dengan suara. Ya, tadi teropong ya. Kalau kau mau mendengar suara burung hantu, semua hewan bisa berbicara, termasuk ulat bulu. Kalau begitu, kita tanam pohon satu yuk, agar punya tempat tinggal rumah. Nggak harus tinggal di panganku juga kan?